Oke, selamat datang di edisi lain dari pembahasan soal ujian akhir semester elektromagnetika 1. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2019 yang belum pernah, yang tidak keluar kembali di tahun 2019 dan dari Pak Waskito. Jadi kita akan bahas soal tahun 2016 dan 2018 yang belum keluar di soal tahun 2019. Jadi emang ada beberapa soal yang dia keluar bahkan selama 3 tahun itu keluar terus ada, tapi ada juga soal yang keluarnya 2016 sama 19 doang. Ada juga yang yang lainnya yang itu yang belum keluar. Tapi tipe-tipe soal Pak Waskito sebenarnya mirip. Dan ya emang nggak banyak keluar dari PPT, cuma aku belum baca PPT, jadi ini aku kerja sendiri dan mungkin sambil lihat-lihat ngecek jawabannya di Griffith. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja. Soal tahun 2016 nomor 1. Tentukan besar dan arah medan magnet yang berjarak S pada titik yang berjarak S dari suatu bagian atau segmen dari kawat yang membawa arus ajek steady current sebesar I seperti gambar di samping. Gunakan rumus medan magnet Biot-Savart. Jadi hukum Biot-Savart biasa. Oke, seperti itu. Jadi ini, nah di sini yang kita ketahui adalah ini membentuk sudut theta 1, ini membentuk sudut theta 2. Nah, ini segmen kawatnya membawa arus sebesar I ke kanan. Misal kita pakai koordinat kartesian di mana ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, nah terus ini jaraknya S. Nah, oke. Jadi hukum Biot-Savartnya kita tuliskan sama dengan mu 0 per 4 pi I integral dl cross r topi bagus per r kuadrat. Oke, seperti ini kan. Nah, ini cross ya. Nah, yang penting diperhatikan di sini, biasanya kalau di Griffith itu pembahasannya secara intuitif. Jadi kita dl-nya ke arah sini, maka ntar crosskan sama ini, maka dia ntar ke atas misalkan atau ke mana. Nah, biasanya secara intuitif. Tapi kalau kita di sini aku akan coba jelaskan dl-nya itu apa, lalu r-nya itu apa, lalu perkalian crossnya bagaimana, integralnya seperti apa. Jadi mungkin lebih apa ya, enggak terlalu intuitif tapi lebih sistematis aja gitu. Jadi kayak lebih ya, kalau dalam bahasaku mungkin lebih runtut, cuma ya itu ntar selera sih. Kalau misalkan lebih suka cara menjelaskannya di Griffith, pas ujian juga bisa aja nulis kayak yang di Griffith, tapi kalau misalkan mau pakai cara ini juga nggak apa. Nah, jadi kalau aku pisah dl-nya itu apa. Dl itu kan elemen yang di sini. Nah, karena ini semuanya ke arah x, maka otomatis dl sama dengan dx arah i. Dx ya, ini elemen dx, misalnya ya ini dx. Nah, kemudian ini r topi ini vektor r, dimana r topi sama dengan r per r kayak gini. Ini tuh adalah jarak dari sini ke sini. Nah, misalkan ini kita pasang sumbu koordinatnya di sini ya, 0,0-nya. Berarti ini kan titiknya titik 0, s. Terus misalkan kita tinjauin di sini, misalkan dari sini ke sini x gitu. Maka ini titiknya adalah x, 0 di x dan di 0. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah ini dikurangi ini. Berarti ini minus x arah i, kan 0 dikurangi x, terus s kurangi 0 plus s arah j. Seperti itu. Sehingga nantinya nilai mutlaknya adalah akar x kuadrat tambah s kuadrat. Nah, masalahnya di sini kita nggak disuruh menyatakan dalam x, tapi kita disuruh menyatakan dalam theta. Nah, makanya kita definisikan di sini kan, kita ini lihat ini x itu jadi sini ke sini, terus x itu ini ke sini misalkan. Terus ini misalkan theta di sini. Nah, berarti kan ini kalau kita hadapkan sudutnya seperti ini, maka ini depan, terus ini samping. Nah, kita ingat kalau trigonometri dulu, berarti x per s sama dengan tangen theta. Berarti x sama dengan s tangen theta. Oke, berarti kita masukkan ke sini, berarti dl adalah
S tan theta arah I dan R adalah minus S tan theta arah I tambah S arah J, lalu ininya adalah akar S kuadrat tangen kuadrat theta tambah S kuadrat. Nah ini kan sama aja S kuadrat sama aja S akar tangen kuadrat theta plus 1. Lah tangen kuadrat theta plus 1 adalah sekan kuadrat theta, sehingga ini sama dengan S sekan theta, kayak gitu. Nah atau misalkan DL ini kita nyatakan dalam apa namanya, ini D S tangen theta. Nah ini berarti sama dengan D tangen theta itu adalah sekan kuadrat theta, berarti ini sama dengan S sekan kuadrat theta di theta. Ini berarti misalkan kita turunkan terhadap theta, kan berarti S nya nggak diturunkan, tangannya turunkan sama dengan sekan kuadrat theta, jadinya pindah ke sini, jadinya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah setelah kita mendefinisikan ini semua, nah ntar batasnya kan dari X1 sampai X2, berarti batasnya dari S tangen theta 1 sampai S tangen theta 2, seperti itu. Oke, sampai situ kita bisa cari langsung medan magnetnya dengan cepat, nggak perlu lama-lama. Integral dari theta 1 sampai theta 2. Nah ini kan berarti DL nya ini kan S sekan kuadrat theta d theta arah I cross kan. Nah di sini kita akan ubah R topi ini jadi vektor R dikali per R pangkat 1. Lah berarti alias nantinya yang di bawah ini akan menjadi R pangkat 3 atau ya ntar dulu ya. Nah berarti yang di sini nantinya maaf ya, ini nggak muat uangnya, kita tuliskan di sini adalah minus S tan theta arah I tambah S arah J. Nah kan perkalian cross I sama dengan 0, I cross J sama dengan K, berarti yang ini hilang, terus tinggal ini. Jadi bisa kita tulis ulang di sini, min 0/4 pi kali I integral theta 1 sampai theta 2, kan arahnya ke K, berarti arahnya di sini K. Nah, terus ini S kali S kuadrat sekan kuadrat theta, di theta nya kita terus ini, terus di bawahnya adalah I pangkat 3. Ini kan S sekan theta, berarti S pangkat 3 sekan pangkat 3 theta. Nah sekan kuadrat per sekan pangkat 3 kan 1 per sekan, sekan itu 1 per cos, berarti ini sama dengan cos. Nah ini S kuadrat per S pangkat 3 jadinya mu 0/4 pi S, ini misal kita terus ini integral theta 1 sampai theta 2 cos theta d theta. Nah kita hitung di sini sekarang, lanjut di sini, maka arah K B nya sama dengan mu 0 I per 4 pi integral integral cos theta itu sin theta. Nah batasnya theta 1 sampai theta 2, yaudah tinggal masukkan dengan mu 0 arah K I per 4 pi sin theta 2 min sin theta 1 arah K, seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti itu. Oke, nomor 1 selesai. Kita sambung ke nomor 2. Tentukan potensial vektor magnetik atau A pada soal nomor 1 di atas dengan menggunakan ungkapan berikut. Jadi itu kalau tadi kita makanya sumbu horizontalnya X, kita sekarang sumbu horizontalnya Z. Pakai rumus potensial vektor, A sama dengan mu 0/4 pi integral I Z topi per R dz, variabel Z dihitung dari Z1 sampai Z2. Nah jadi kalau tadi kita makainya itu ini X, ini Y, dan ini Z, maka sekarang kita putar. Nah kalau kita putar ntar jadinya adalah sini Z, sini X. Nah kita pakai 2 dimensi aja, Y nya nggak usah dilihatin. Nah ini segmennya di sini, sini itu Z1, sini itu Z2, ini titik. Nah terus ini bla bla bla, ini berarti ya seperti itu. Nah kita makainya rumus potensial vektor ya 0/4 pi integral I Z topi per ini dz. Oke. Nah berarti di sini yang perlu kita, karena Z itu udah jelas kan, dz udah jelas kan, dl-nya udah jelas dz, arahnya udah jelas, arah Z topi.
atau K topi kalau kita lebih suka pakai IJK. Nah terus kita tinggal mencari ini apa R bagus ini. R bagus itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah titiknya kan tetap, oh ya itu jaraknya ke bawah ya, tapi ya maaf berarti kita ke sini ya, sebenarnya sama aja sih. Berarti ini kan minus S, di sini titiknya minus S, 0. Berarti R ininya adalah sama dengan S arah, sedangkan ini kan berarti ntar 0 Z, 0. Ini 0, minus S, maaf. Kan arah X nya 0, Z nya minus S. Terus ini Z, 0. Maka di sini adalah Z arah X, arah Z ditambah S arah X, seperti itu. Bentar, ini minus S ding, minus berarti kurangi minus S arah X, kayak gitu. Bentar. Oh ya, berarti ini kan 0, minus S dikurangi ini ding ya, berarti maaf. Berarti minus Z arah Z minus S arah X. Atau kalau ini kan vektornya, kalau ininya doang ya sama, Z kuadrat tambah S kuadrat. Nah untungnya kita nggak perlu mempedulikan arah ininya, yang penting ini sama seperti ini. Nah jadinya vektor potensial adalah mu0 per 4pi. Ini kita bisa keluarkan karena bukan nggak masuk integrasi, karena ini ya I konstan, tidak mengandung Z ataupun S ataupun apa. Maka kita dari Z1 sampai Z2 arah Z nya kita taruh di keluar sini karena nggak kita integralkan juga, 1 per akar Z kuadrat tambah S kuadrat dz. Nah ini kita sekarang bertemu dengan integral ini. Gimana cara mengintegrasikannya? Mungkin ada beberapa cara, cuma aku lebih menyukai mengintegralkan ini dengan cara membawanya ke bentuk trigonometri. Jadi mungkin kalau masih ingat di kalkulus 2 dulu, kalau teknik integrasi seperti ini itu adalah integrasinya adalah dengan misalkan salah satu variabel menjadi misalkan ininya menjadi S tangan theta, Z sama dengan S tangan theta, seperti itu. Jadi pada akhirnya kita menggunakan theta lagi ya, kayak di soal sebelumnya, tapi ya emang gunanya emang buat lebih mempermudah. Cuma nanti pada akhirnya kita akan bawa lagi ke bentuk Z gitu. Jadi tujuan akhirnya nggak kita nyalakan dalam theta, tapi nyalakan dalam Z. Oke, karena kita tadi udah tahu, maka berarti dz sama dengan S sekan kuadrat theta d theta. Terus ininya sama dengan kan akar S kuadrat sekan kuadrat theta sama dengan S sekan theta. Benar-benar ada yang kurang nggak ya? Udah, oke. Lalu kita tinggal integralkan, berarti A sama dengan mu0 per 4pi kalikan I. Maka ini jadinya kan integral theta 1 sampai theta 2 S sekan kuadrat theta d theta per S sekan theta arah Z. Kita tulis ulang di sini. Maka A sama dengan mu0 I per 4pi integral sekan theta d theta, theta 1 theta 2. Bagi yang mau mengeceknya atau membuktikannya bisa dibuktikan sendiri, tapi nanti kita bakal tahu bahwa integralnya sekan theta itu adalah ln sekan theta plus tangen theta. Masukkan batasnya theta 1 theta 2, maka ini sama dengan mu0 I per 4pi ln sekan theta 2 plus tangen theta 2 per sekan theta 1 plus tangen theta 1. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal nyalakan dalam Z. Kita kan tahu tadi bahwa Z sama dengan S tangan theta. Berarti tangan theta sama dengan Z per S. Berarti kalau tangan theta 1 ya Z1 per S. Tangan theta 2 Z2 per S. Seperti itu. Nah, kemudian sekan. Sekan itu kita tahu bahwa sekan theta sama dengan akar 1 plus tangen kuadrat theta. Berarti sekan theta 1 sama dengan akar 1 plus, nah tangan kuadrat theta 1 kan Z1 kuadrat per S kuadrat, itu sama dengan
S kuadratnya pindah, ntar dikeluarkan 1 per S kuadrat tambah Z kuadrat 1 gitu. Nah, dan kalau yang 2 ya jadi 2. Nah, kemudian kita bisa tuliskan ulang di sini. A sama dengan mu 0 I per 4pi ln Z1 per S akar S kuadrat plus Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat tambah Z2 per S per 1 per S akar S kuadrat Z1 kuadrat tambah Z1 per S arah Z. Oh ya, arah Z nya kurang, belum ku tambahin dari tadi, maaf kurang. Nah, atau kalau kita mau coret 1 per S nya, kan ada 1 per S semua di sini, maka bakal lebih rapi tulisannya. S kuadrat tambah Z2 kuadrat tambah Z2 per S kuadrat tambah Z1 kuadrat tambah Z1 arah Z. Oke, jadi ini jawabannya. Dinyatakan dalam Z dan Z1 dan Z2 kayak gitu. Oke, seperti itu vektor potensial dan medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart. Enggak susah-susah banget, tapi juga enggak mudah-mudah banget ya. Yang penting aturan integrasinya diingat aja. Kalau misalkan open book enak sih, tapi kalau misalkan nggak open book ya ini bisa diraih dengan cara ya kalau pendapatku pribadi latihan sih, cuma ya emang seperti itu, jadi emang harus banyak berlatih. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jadi nomor 3 tahun 2016 itu keluar di tahun 2019, sudah kita bahas mengenai induktan, mengenai energi magnetik dan indukansi. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 4 tahun 2016. Sebuah untai kawat bujur sangkar terletak pada sebuah meja dan berjarak S dari kawat yang sangat panjang yang dialiri arus sebesar I. Seperti gambar di samping, tentukan yang pertama flux medan magnet yang menembus untai kawat bujur sangkar tersebut. Yang kedua adalah jika seseorang menarik untai menjauhi kawat berarus I tersebut dengan kecepatan V, maka tentukan gaya gerak listriknya, electromotive force-nya yang dibangkitkan dalam untai dan arah arusnya yang terjadi pada untai. Lalu yang ketiga adalah apa yang terjadi jika untai ditarik ke arah kanan dengan kecepatan V. Oke, terus ada not di situ, medan magnet di sekitar kawat yang panjang berarus I adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi S arah V. Nah, ini sebenarnya sama, mirip dengan soal tahun 2019 yang nomor 1, tapi kalau di soal tahun 2019 itu disuruh mencari gaya, di sini suruh mencari flux, dan kalau tahun 2019 itu untainya berbentuk segitiga, di sini berbentuk persegi. Nah, di soal udah dikasih tahu medan magnetnya seperti apa. Nanti kita akan jelaskan di catatan menggunakan hukum ampere. Itu bisa dicari dengan mudah menggunakan hukum ampere. Nah, tapi kita akan langsung pakai aja B sama dengan mu 0 I per 2 pi S arah V. Nah, ini maksudnya adalah arah V itu berarti kalau kita ambil koordinat silinder maka arahnya kayak gini. Nah, misalkan aku di sini mau pakai koordinat kartesian aja, dengan ini X, ini Y dan ini Z aja kayak gitu. Maka ketika di titik ini dia akan arahnya ke sana, ke keluar bidang. Maka dia arahnya Z seperti itu. Maka B yang kita pakai adalah mu 0 I per 2 pi S arah Z, arah K. Nah, kemudian karena aku makainya sumbu X Y, maka meskipun ini jaraknya S, maka kita akan menggunakan Y aja. Di Griffith ada ini soal seperti ini, tapi dia menggunakan S, aku di sini menggunakan Y ya, semoga nggak membingungkan. Nah, kemudian kita bisa cari satu persatu. Soal A, kita cari flux. Flux itu didefinisikan sebagai berikut. Integral B dot TA. TA dengan TA itu adalah elemen luasan yang dilalui oleh medan magnet dan B-nya yang medan magnetnya sendiri. Nah, TA di sini apa? TA di sini adalah elemen luas ini. Karena dia bentuknya kotak, maka tinggal dx-nya seperti apa, dy-nya seperti apa. Maka dA dengan dx dy. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah ke luar bidang, maka arahnya adalah K, seperti itu. Oke, didotkan dengan B karena K dengan K dotnya sama dengan 1, maka ini sama dengan integral mu 0 I per 2 pi Y dx dy. X nya dari mana sampai mana? Misalkan kita ambil ini 0,0 di sini, maka X nya itu dari 0 sampai A, kan ini sisinya panjangnya A ya, 0 sampai A. Y nya dari mana? Dari S sampai S plus A.
seperti itu. Nah, kita integrasikan yang X dulu karena lebih mudah. Ini nggak mengandung X sama sekali, jadi kayak integral C dx, integral 5 dx sama dengan 5x. Nah, kayak gitu. Maka sama dengan integral arahnya masih ada mu 0 I per 2 pi Y X, batasnya 0 sampai A dy. Nah, berarti V flux sama dengan integral S plus A. Nah, karena ini A min 0, jadi ya A kan 2 pi Y A, ada A di sini terus dy. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, maka V sama dengan, nah ini kan integral 1 per Y dy, integralnya adalah ln Y, A per 2 pi ln Y, batasnya S plus A. Maka hasilnya adalah mu 0 I A 2 pi ln S plus A per S, atau ini ntar juga bisa ditulis sebagai 1 plus A per S. Oke, jadi itu flux sudah dapat seperti itu. Kemudian kita beralih ke B, diminta mencari GGL, electromotive force, EMF, atau dalam bahasa Indonesia gaya gerak listrik. Meskipun ini sebenarnya bukan gaya, tapi dimensinya tegangan, tapi kita sebut sebagai gaya gerak listrik karena suatu hal, kita sebut sebagai force karena suatu hal. Nah, kita ini definisinya adalah minus d flux dt. Jadi ini kita, yang penting kita ingat definisinya aja, kalau bisa tinggal menghitung. Ini adalah ini, nggak panjang-panjang juga, nggak seperti persamaan Schrödinger. Nah, kita tinggal masukkan. Nah benar, kalau ini kan yang soal B itu adalah kawat ini ditarik menjauh ke sana, artinya nilai S ini membesar, berarti ada perubahan nilai S. Nah, perubahan nilai S ini kan kecepatan V, berarti kan nilai S nya berubah setiap waktu. Nah, ini kan S ini kan jarak, berarti kita tahu bahwa V adalah dy dt lah. Di sini y nya sama dengan S, ds dt kayak gitu. Nah, berarti misalkan ini bisa kita tulis sama dengan min d dt dari, kita tulis seperti ini dulu aja, 2 pi ln S plus AS. Nah, yang di sini yang berubah terhadap waktu apa? Ini nggak berubah, ini nggak berubah, ini nggak, A juga nggak. Yang berubah adalah S. Maka kita pakai turunan rantai, kita turunkan terlebih dahulu terhadap S, min, maka kita turunkan rantai terhadap parsial terhadap S dulu. Kenapa parsial? Ya sebenarnya sama aja sih, kita cuma turunkan parsial biar kelihatan oh ini turunan cuma S nya doang. Nah, terus baru belakangnya ds dt, kan pakai turunan rantai seperti ini kan. Nah ini tapi menurunkan S adalah menurunkan ini dulu, berarti kita mungkin sama aja kayak menurunkan terhadap S plus A per S dulu, dari mu 0 I per 2 pi ln S plus A per S, baru menurunkan S plus A per S, atau kita tulis satu, kan kita tahu ini kan ds, jadi S plus A per S itu kan sama aja dengan 1 plus A per S, kita turunkan terhadap ds, terus belakangnya ds dt. Oke, maka seperti ini fluxnya sama dengan, nah ini kan turunan ln itu sama dengan 1 per sesuatu itu, jadinya ntar minus mu 0 I per 2 pi, 1 pernya ini adalah S per S plus A. Nah, terus turunannya ini adalah turunkan yang satu, turunkan terhadap ds 0, A plus A per S turunan terhadap ds, maka jadinya minus A per S kuadrat, terus ds dt nya sama dengan V. Yaudah, minus lalu bentar, ada di sini ada A, maaf belum kutulis A. Tadi mu 0 I A kuadrat V per S ini coret sama ini S 2 pi S kali S plus A. Oke, seperti ini fluxnya. Seperti ini GGL nya. Jadi karena dia menjauh maka akan muncul GGL sebesar ini. Nah, kemudian ditanyakan arah arusnya. Jadi gini, ada satu hukum namanya hukum Lenz. Dia mengatakan bahwa jika ada suatu flux, ada suatu untai yang ada fluxnya, kalau ada perubahan, kalau fluxnya itu turun, nah jika perubahan fluxnya itu turun negatif, maka misalkan medan magnet awalnya ke atas ya, habis itu dia terjadi perubahan medan magnet sehingga medan magnet ke arah atasnya itu mengecil, itu maka dia akan menghasilkan medan magnet
yang melawan perubahannya. Kan mengecil berarti perubahannya ke bawah, maka dia akan menghasilkan medan magnet ke atas. Kalau medan magnetnya membesar, maka dia akan menghasilkan medan magnet ke bawah kayak gitu. Nah, jadi yang tergantung itu perubahannya, bukan arah awal medan magnetnya. Kadang mungkin sering, kalau aku dulu sering mengalami kesalahan pemikiran di situ. Jadi yang kita perhatikan adalah perubahan medan magnetnya, bukan arah medan magnetnya. Nah, di sini arah medan magnet awalnya akan ke arah Z. Lalu kemudian karena dia menjauh, maka kan dari sini kita lihat bahwa S-nya makin besar, berarti medannya makin kecil. Berarti ke arah Z, medannya makin kecil, berarti perubahannya ke bawah. Sehingga kita harus membuat arus di sini itu mengarah ke atas. Caranya adalah dengan ya pakai aturan tangan kanan. Kita pengen ininya ke atas. Nah, udah berarti muternya ke sana. Alias arah ini adalah berlawanan jarum jam. Seperti itu. Itu yang nomor, itu yang B. Nah, yang C gimana? Nah, yang C kan dia sekarang yang C bergerak ke kanan. Nah, ini kan berarti dari sudut pandang si rangkaian, maka arusnya kan yang tadi ya misalkan ke sana dengan cepat, maka dia jadi melambat gitu kan. Kayak kita misalkan di kendaraan, kita misalkan diem, ada kereta lewat kan cepat, tapi kalau kita di mobil searah dengan kereta itu, maka kita akan melihat kereta itu sedikit lebih lambat, lebih dapat kita kejar gitu. Berarti kita akan melihat arusnya lebih lambat, alias nanti fluxnya mengecil, lalu B-nya juga mengecil gitu. Nah, kemudian ada GGL apa enggak? Nah, karena mengecilnya itu ya udah jadi lebih kecil doang, tapi nggak ada perubahan besarnya. Jadi misalkan kan awalnya seperti ini, lalu kalau tarik ke kanan ntar I-nya jadi I aksen, tapi I aksennya ini konstan, sebuah konstanta, cuma lebih kecil dari I yang sebelumnya. Nah, karena dia konstan, maka ya secara umum B-nya konstan, fluxnya juga konstan. Nah, karena konstan, maka tidak ada GGL. Jadi apa yang akan terjadi? Tidak akan ada GGL. Tidak akan ada GGL, gaya listriknya nggak ada. Kayak gitu. Jadi simpel. Yang C cuma bilang kalau karena nggak ada perubahan flux, maka tidak ada GGL kayak gitu. Oke, itu soal nomor terakhir tahun 2016. Sekarang kita beralih ke tahun 2018. Jadi tahun 2017 soal UASnya Pak Wagini yang ada di kumpulan soal. Jadi karena kurang relate tidak akan kita bahas, mungkin bisa buat belajar sendiri. Nah, soal tahun 2018 ada dua soal yang berbeda dari tahun yang lainnya, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 3. Soal nomor 1, tentukan potensial vektor magnetik A dan medan magnet B dari sebuah solenoid yang panjangnya tak hingga dan memiliki N lilitan per unit panjang berjejari R dan arus I. Gunakan formulasi yang ada di situ dan buktikan bahwa B sama dengan curl dari A serta divergensi A sama dengan 0. Nah, berarti ada kumparan lilitan seperti ini. Nah, misalkan kita biar sama kayak di pembahasan ya, kita anggap menggunakan koordinat silinder, Z-nya ke sana. Terus ini ke sini. Nah, ya. Arah arusnya ke sebentar. Oh, Z-nya ke kiri. Maaf. Z positifnya ke kiri. Sehingga ini kan muternya kayak gini kan. Apa yang pasti depan seperti ini. Maka bujurnya ke sana, berarti Z-nya ke kiri. Nanti dia akan menghasilkan medan magnet ke kiri. Lalu ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi medan magnetnya ntar bakal ke kiri. Lalu vektor potensialnya bakal sesuai dengan arah ini, maka nantinya berarti arahnya seperti ini vektor potensialnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita akan mencari medan magnetnya dengan cara yang mudah aja, yaitu menggunakan hukum Ampere. Jadi kita buat loop Amperian. Jadi kalau solenoid, ingat-ingat loop Amperiannya seperti ini. Dengan berarti panjangnya L. Sehingga dia meliputi N kali L sumber arus. Sehingga nantinya hukum Ampere-nya adalah B dikali, karena dia cuma di sini doang, di sini 0, 0, 0, maka cuma B kali L sama dengan mu 0 I kali N kali L. Sehingga B-nya sama dengan mu 0 kali I. Ini N kali L-nya jumlah arus yang masuk ke loop ini. Seperti itu. Kalian. Nah, oke. Terus ini kita kasih arah, kan ke arahnya ke sana, berarti arah Z gitu. Oke.
medan magnetnya ketemu cepat, nanti bisa dijelaskan sendiri atau lihat di pembahasan. Kemudian kita cari oh ya, kita ini untuk R kurang dari jari-jari solenoide. Jadi dalam solenoide medan magnetnya sama semua, tapi di luar solenoide medan magnetnya 0. Ini perlu diperhatikan kalau mau kalau mau lebih tepat nulisnya seperti ini. Manusianya orang cuma tulis kayak gini doang, tapi sebenarnya di luar tuh bisa kita nyatakan juga, kita tulis aja 0 gitu biar lebih jelas kalau dibaca. Lalu kemudian kita mencari vektor potensial. Nah, kita menggunakan hubungan yang ada di soal. Jadi udah dikasih tahu di soal bahwa integral a dot dl itu sama dengan integral b dot dA. Ini kan mirip kayak di hukum ampere ya. Jadi kita bikin loop amperian. Nah, kita sekarang akan buat loop untuk vektor potensial. Nah, vektor potensial tuh bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini ternyata. Arahnya seperti ini. Itu mirip dengan keadaan di kawat panjang, tapi untuk medan magnetnya kan kalau dekat panjang ke arah sana, maka medan magnetnya bakal seperti itu. Dan kita membuat loop amperiannya ya bentuknya lingkaran. Nah, berarti di sini kita juga buat loopnya untuk menghitung A ini bentuknya lingkaran. Misalkan di dalam sini berarti kan A dikali luasnya itu kan 2 pi r kuadrat. Nah, sama dengan A nya dikali, bukan luas ding, kali jarinya kali kelilingnya 2 pi r, A dl nya 2 pi A kali 2 pi r. Soalnya ini R kurang dari 0 ya, R kurang dari R besar. Nah, flux yang menembus ini adalah karena ini konstan semua, jadi tinggal B dikali A nya, tinggal mu 0 I kali N dikali pi R kuadrat. Nah, yaudah tinggal kita ketemukan A nya sama dengan mu 0 I N per 2, ada R nya di sini. Nah, arahnya kemana? Arahnya ya arah si fluxnya ini. Nah, kalau di koordinat silinder berarti seperti ini koordinatnya. Ini Z, lalu ini lingkaran, R itu keluar, lalu V-nya itu berarti kalau di sini ke sini, ya ke situ, ke arah sini kayak gitu. Nah, itu bisa kita tulis kayak gini. Nah, kemudian di luar apakah ada vektor potensial? Kita cek. Kan integral a dot dl. Berarti kan kalau di luar R lebih besar berarti R. Ini kan A kali 2 pi R. Tetap ya. Sama dengan integral ini bukan integral tertutup, maaf. B dot dA. Nah, berarti kan kita membuat loopnya seperti ini. Nah, sedangkan B-nya itu hanya menembus loop yang lurus sama solenoide. Sedangkan bagian sininya nggak ada. Berarti B-nya cuma menembus wilayah ini aja yang luasnya sebesar 2 pi R kuadrat. Nah, ini luas penampang solenoidenya. Jangan di luar nggak ditembus, nggak ada B-nya kan, 0 jadi kontribusinya. Maka A-nya sama dengan benar. Oke, A-nya sama dengan mu 0 IN, ini 2 pi-nya pi R kuadratnya nggak ada ding, maaf. 2 N R kuadrat per 2R. Kayak gini. Jadi ntar kita bisa tulis A sama dengan mu 0 IN per 2 kali R arah V jika R kurang dari R besar, lalu mu 0 IN R kuadrat per 2R arah V jika R lebih besar daripada R. Nah, ini lebih lengkap sama kayak B nya ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menunjukkan apakah benar bahwa ini berlaku. Kita tunjukkan yang gampang dulu, yang ini dulu aja. Nah, ini kan jadi intinya divergensi A itu adalah kita baca itunya ya, berarti divergensi A itu nantinya sama dengan, ya ini aku di sini pakai R, V dan Z ya, bukan S, V dan Z. Aku lebih suka pakai R soalnya, tapi nggak masalah sebenarnya. DDR. Nah, S dikali V arah sebenarnya ya, oke kita tuliskan di sini dulu ya, V arah R, A arah R. Rumusnya kalau kita tulis seperti ini, tambah 1 per R parsial dari A arah V per dV tambah DDZ A arah Z. Nah, ini kan A nya cuma arah V ya, nggak ada arah Z, nggak ada arah R, berarti ini 0, ini 0. Nah, terus ini kan langsung turunkan terhadap V, sedangkan di sini nggak ada V sama sekali, kecuali ini kan nggak masuk ya turunannya. Maka berarti
langsung kita temukan bahwa divergensi A sama dengan 0 karena A arah V tidak mengandung V sama sekali. Nah, kemudian kita cari curl-nya. Gimana cara mencari curl? Jadi itu kan ada rumus di soalnya yang panjang itu, tapi sebenarnya kita bisa perpendek rumusnya jadi seperti ini. Curl A itu sama dengan 1 per, nah karena di koordinat silinder itu kan kita bisa tulis ada arah R, arah V sama arah Z. R sama Z ini dua-duanya udah punya dimensi panjang, sedangkan V ini kan sudut, maka dia akan punya dimensi panjang, jadi harus dikali R kayak gini. Nah, karena pengalinya cuma R di sini, maka di sini 1 per R kayak gitu. Nah, terus pas di sini ini kan biasanya IJK. Kalau di sini R topi, lalu V topi, lalu Z topi. Oke. Nah di sini DDR. Nah, kalau yang ini ya DDV juga. Terus ini DDZ. Nah baru yang di sini yang arah R ini dikali, ini nggak dikali apa-apa, tetap A arah R. Ini arah V itu R dikali A arah V. Terus yang Z ini adalah arah Z. Jadi perubahannya jadi mirip dengan bentuk matriksnya curl di koordinat kartesian, cuma diganti dikit aja kayak gitu. Aku cek apakah ada yang salah ya. Bentar. Bentar. Ya di sini ada 1 per R-nya apa ya? Aku lupa, ada yang salah di itu, ada yang salah kayaknya di curl. Oke, 1 itu benar, terus yang arah V yang arah S bentar saya ya di sini ada R-nya. Nah, kayak gini. Oke, di sini ada R arah topi. Oke. Jadi bedanya cuma kayak gini doang. Jadi di sini ada R dikali arah topi, terus yang ini R kali A V. Ini kayak mengkompensasi gitu. Kayaknya kau masih nggak yakin ya. Ya di situ hilang, terus di situ ya benar. Oke, jadi seperti ini. Nah, terus di sini kan arah R-nya A-nya hanya ada arah V, berarti ini 0, terus ini 0. Nah, kita cari yang di dalam dulu, di dalam solenoide. Berarti ini pakai R kurang dari R besar dulu kan, berarti R dikali ini kan jadinya ini seperti ntar bakal kurang halaman, kita akan ganti halaman habis ini. Aku tulis ya DDR, DDV, DDZ 0. Ini jadinya mu 0 I N R kuadrat per 2 0. Nah, maka ini kan berarti kita cukup cari determinan kan yang arah R. Ini sama ini. Ini kan 0, terus ini 0. Oke. Ya arah V. Ini ke ini. Jelas 0. Yang arah Z. Ini turunan terhadap ini. Ini ternyata turunannya adalah mu 0 IN kali R. Kan duanya turun terus kali ini coret kan. Nah, terus ini 0. Berarti sama dengan
yang kita tulis di sini dulu aja biar nggak putus, sama dengan mu 0 I N kali R, arahnya arah Z untuk R kurang dari R. Oh, sama dengan B nya ini, oh ya, kali per R, berarti R nya hilang habis itu kan, ini jadinya mu 0 I N R kali per R, jadi R nya hilang, mu 0 I N arah Z untuk R kurang dari R besar. Oh, ternyata benar. Lalu kita akan coba cari lagi. Lalu bagaimana kalau R nya lebih besar daripada R kecilnya lebih besar daripada R besar? Nah, jadi kan curl A nya sama dengan 1 per R, ini R lebih besar daripada, nah R topi, R V topi, Z topi, DDR, DDV, DDZ 0, ini mu 0 I N R kuadrat per 2. Nah, ini kan aslinya ada R kecil, tapi dikali R di sini jadinya coret. Nah, kayak gitu. Terus ini 0. Berarti ini akhirnya tidak mengandung R sama sekali. Dia konstanta. Nggak mengandung R, nggak mengandung V, nggak mengandung Z. Berarti jelas sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, jadi terbukti juga bahwa baik di dalam, berarti kita lihat bahwa di sini karena mu 0, karena kalau dari A ini sama dengan 0 di luar, berarti sama dengan B di luar, terus di dalam juga sama dengan B di dalam, maka ini berlaku. Dan yang dari tadi, yang dari sebelumnya kita dapatkan ini juga berlaku, maka kita hasil membuktikannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 3. Jadi soal nomor 2 dan soal nomor 3 itu sama dengan tahun sebelumnya. Soal nomor 2 dan soal nomor 4 yang berubah soal nomor 1 sama nomor 3. Kita tinjau soal nomor 3 tahun 2018. Panjang sirkuit unta listrik seperti gambar di samping. Pandang sirkuit seperti gambar di samping. Sirkuit tersebut memiliki saklar S yang mula-mula terhubung pada titik A dalam waktu yang sama, dalam waktu yang lama, sehingga induktor L memiliki kesempatan untuk menyimpan energi listriknya secara penuh dalam bentuk medan magnet. Lalu kemudian secara tiba-tiba saklar tersebut dilemparkan ke titik B. Anggap waktu saat terkonek pada titik B terjadi pada T sama dengan 0. Lalu tentukan arus I sebagai fungsi T, tentukan total energi yang diberikan pada resistor R, lalu tunjukkan bahwa energi itu sama dengan energi yang tersimpan pada induktor. Oke, cukup mudah seharusnya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Ini kan arus arah, sehingga dia harusnya akan memberikan arus yang konstan kan, kalau nggak ada L. Tapi gini, jadi induktor itu kerjanya seperti ini. Kalau ada perubahan arus, berarti tadinya 0 jadi 1 gitu misalkan, ada perubahan arus, maka induktor ini akan menghasilkan arus yang melawannya. Itu konsepnya kayak kalau sebelumnya tadi kayak yang loop tadi kan, kalau dia medan magnetnya fluxnya mengecil, dia akan menghasilkan GGL yang melawan perubahan medan magnet. Nah, kayak gitu, karena ini arus ke sini, maka dia ada perubahan flux ke sana, dia akan menghasilkan medan magnet yang melawan arus tersebut, yang arusnya juga akan melawan arah arus awal kayak gitu. Nah, sehingga arusnya ini nggak akan langsung satu gitu. Jadi awalnya harusnya langsung satu gitu misalkan. Dia arusnya akan berubah menjadi 0,1 dulu, habis itu naiknya perlahan sampai akhirnya cukup konstan gitu, sehingga arusnya sama dengan arusnya kan, kalau ini kan harusnya kalau nggak ada R sama dengan epsilon all per R. Jadi emang arusnya akhirnya bakal seperti itu, tapi dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari seharusnya kayak gitu. Nah, fungsi induktor seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan menyimpan energi? Jadi energi yang disimpan dalam induktor itu sama dengan, kalau kita lihat di soal sebelumnya, soal nomor 2, kalau kita selesaikan seperti pada pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa energi induktor itu seperti ini. Jadi dia energinya tergantung arus yang mengalir di dalamnya. Nah, itulah tadi, arusnya mulai dari 0 dulu kan, dan dia naiknya perlahan-lahan, berarti energinya juga terisi secara perlahan-lahan hingga akhirnya energinya seperti ini. Jadi ceritanya seperti itu induktor. Nah, dan ntar GGL nya induktor itu sama dengan
L DI DT seperti ini. Oke, ini ntar perlu kita akan gunakan. Nah, kita langsung masuk ke soal nomor A. Nah, berarti kan dia sekarang koneknya kayak gini kan. Berarti sirkuitnya seperti ini. Nah, awalnya kan sirkuitnya seperti ini. Awalnya tuh persamaannya seperti ini, hukum 2 Kirchhoff. Epsilon 0 sama dengan I kali R tambah L DI DT. Jadi ini sumber tegangan asli, terus di sini suku-suku lain. Ini tegangan yang melewati hambatan, terus ini tegangan yang dihasilkan oleh induktor, seperti itu. Nah, kemudian ketika ini diputus, maka ini nggak akan memberikan tegangan lagi ke rangkaian, tapi yaudah rangkaiannya tegangannya 0, jadi 0 sama dengan I kali R tambah L DI DT. Nah, ini tinggal menyelesaikan persamaan diferensial. Kita pindahkan, jadinya L DI DT sama dengan minus I kali R. Kalau kita pindahkan lagi, DI per I sama dengan minus R per L DT. Integralkan. Awalnya kan arusnya I berarti kan karena tadi kan udah punya energi, berarti awalnya arusnya I0 gitu misalkan. Nah, I0 ini I0. Awalnya arusnya ini kan udah seperti ini sampai ke ntar dia misalkan arusnya I. Nah, T-nya awalnya 0 sampai T. Integralkan jadinya ln I dengan dari I0 sampai I sama dengan min R per L kali T dari 0 sampai T. Berarti ln I per I0 sama dengan minus R per L kali T. Berarti I per I0 sama dengan E minus R per L kali T. Sehingga I sama dengan I0 E minus R per L kali T. Aku harap udah tahu ya kenapa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita dapatkan ini seperti ini. Ini I sebagai fungsi T. Jawaban soal nomor A. Sekarang soal nomor B. Berapa energi akhir? Nah, jadi konsepnya kan berarti kan sekarang seperti ini. Induktor akan memberikan energi yang ia simpan kepada resistor dalam bentuk arus. Nah, resistor mendapatkan arus sehingga dia mendapatkan daya. V sama dengan V kali I. Atau kalau kita nggak tahu V-nya, I kuadrat kali R. Nah, yaudah berarti P-nya sama dengan I0 kuadrat E min 2R per LT kali R. Oke, nah kemudian dari daya kita dapatkan usaha. Usaha sama dengan integral P dt. Jadi sama dengan integral I0 kuadrat E min 2R per LT R dt. Nah, oke, berarti integral kuadrat R-nya kita keluarkan aja biar gak mengganggu pemandangan. Nah, integralnya dari kapan sampai kapan? Jadi dia ini kan induktor ini dia akan memberikan arusnya tapi nggak langsung semua gitu loh, kan arusnya tergantung jumlah energi. Jadi dia pertama memberikan arusnya sebesar I0 gitu, sebesar I0. Memang energi yang diberikan awalnya sebesar I0 sebanding dengan I0 arusnya. Tapi kan kemudian dia arusnya bakal mengecilkan. Ini kalau kita bikin grafik tuh kayak gini. Jadi arusnya awalnya kayak gini, lalu dia akan mengecil seperti ini. Sehingga akhirnya bakal mendekati 0 gitu. Nah, kalau arusnya udah mendekati 0, maka dayanya mendekati 0. Jadi kita integralkan sampai waktu yang cukup besar. Atau kalau kita mau pakai sampai waktunya tak hingga gitu biar gampang. Dan ini I0 kuadrat R. Nah, hasil integrasinya ini kan jadinya min L per 2R E min 2R L per T. Bisa ditebak sendiri kenapa seperti itu. 0 sampai tak hingga. Ketika kita masukkan tak hingga, E pangkat minus tak hingga sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan I0 kuadrat. R-nya kita coret dulu ya. Yang ada minusnya L per 2. 0 min 1. Jadi kali ini minus, jadi W-nya sama dengan 1 per 2 L I0 kuadrat. Oke, jadi energinya sama. Nah, benar-benar ini soal nomor B selesai. Soal nomor C, tunjukkan bahwa energinya sama dengan energi yang tersimpan pada induktor. Kita tahu bahwa energinya tersimpan pada induktor adalah ini. Bisa kita buktikan dari soal sebelumnya atau bisa kita tuliskan sebagai definisi. Karena ini semua orang udah tahu sih kalau energinya seperti ini. Nah, ternyata energinya sama dengan ini. Nah, berarti terbukti bahwa energi yang tersimpan dalam induktor sama dengan energi yang diberikan kepada resistor. Jadi pada akhirnya semua energi di induktor itu akan diberikan pada resistor sehingga energinya habis.
Oke, seperti itu. Jadi kita selesaikan 5 soal dalam waktu 50 menit. Uh, maaf, aku ngejelasinnya mungkin kecepatan. Kalau misalkan bingung bisa diperlambat pas ngeplaynya, atau mungkin ada beberapa orang yang merasa pas ya. Kalau aku sendiri soalnya emang tipenya menjelaskan seperti ini, karena ini bentuk rekaman, jadi mungkin bisa diperlambat atau di gimanain, atau sambil baca sambil baca pembahasan dan seterusnya seperti itu. Oke, semoga ujiannya lancar. Semoga soal-soalnya yang pernah diajarkan bapaknya atau pernah dibahas di tutorial ini keluar dan kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Dan yang paling penting semoga kita bisa paham mengenai materi ini, karena ya LMAX 1 ini merupakan fondasi buat mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Meskipun nantinya mungkin di ilmu-ilmu yang kita pelajari itu nggak akan kepakai, maksudnya nggak akan disuruh ngitung medan magnet dari hukum filsafat, tapi konsep-konsep dasarnya itu terkadang mungkin penting untuk pekerjaan kita suatu saat nanti. Ya nggak tahu apakah penting apa nggak, cuma ya diingat-ingat aja, karena ya apa nggak ada salahnya kalau kita nggak ingat, tapi kalau kita nggak ada salahnya kalau kita ingat, tapi kalau kita nggak ingat ada kemungkinan resikonya kayak gitu. Oke, terima kasih.